Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya saudara semua pasti luar biasa baik ya. Puji nama Tuhan. Jadi saya mengucapkan buat yang Bapak Ibu yang pagi ini bangun, wah itu luar biasa sekali ya apa yang kita kerjakan nggak pernah sia-sia. Jadi saudara, kalau saudara merenungkan, kita ini sudah ada di bulan November, saudara. Sudah hampir tutup tahun, loh, saudara. Bayangkan ya, 1 bulan lagi kita itu sudah akan menutup tahun 2025. Waktu itu rasanya kayak nggak berjalan, tapi kayak terbang gitu, kan, saudara ya. Kayaknya, wow, kayaknya kita baru buka tahun 2025, ini sudah hampir tutup tahun 2025, saudara ya. Dan biarlah kita mau tutup tahun 2025 ini finishing well gitu kan saudara ya, stronger. Jadi nanti masuk di tahun 2026 itu dengan lebih semangat dan lebih luar biasa lagi. Walaupun kenyataannya di luar sana kalau kita lihat keadaan dunia saat ini nggak makin baik, saudara ya. Keadaan dunia itu tambah kacau, benar nggak? Ini ngomongin aja lah yang di US saja sendiri, yang lagi heboh rame apa? Government shutdown, saudara ya. Jadi bayangkan pemerintahan tutup, saudara ya, kantornya tutup. Katanya ini sudah 37 hari. Lalu katanya ini dalam sejarah itu adalah penutupan yang terlama dalam sejarah negaranya Amerika, saudara. Wah, itu lucu sekali saudara ya buat saya gitu kan. Karena apa? Ketika kantor pemerintahan tutup, itu berarti pegawai pemerintahan tuh nggak bisa kerja, saudara. Dan kalau nggak kerja mereka nggak terima gaji. Kita lihat ada di beberapa state itu sampai mereka itu harus pergi ke tempat yang donasi-donasi kasih makan gitu, saudara ya. Biasanya kan ada gereja seperti gereja kita juga BMC Philadelphia kan suka memberikan makanan tiap hari Kamis. Jadi mereka itu pegawai pemerintah tuh sampai ngantri-ngantri untuk mendapatkan makanan, saudara ya. Nah, itu kan bukanlah suatu hal yang menyenangkan tentunya buat mereka. Dan juga saudara, kalau kita lihat juga saat ini apa, kalau kita yang tinggal di New York nih, New Yorker ya lagi heboh banget kan, lagi rame apa. Kita punya mayor baru, saudara ya. Kerennya mayor ini kan sangat kontroversial, saudara ya. Beritanya itu bayangkan di New York tapi sampai yang di Indonesia juga heboh sekali gitu kan, nggak cuma Indonesia ya. Di seluruh Amerika juga kalau saudara lihat di sosial media, waduh beritanya luar biasa, saudara ya dibilang kan dia memang berkata dia sosialis, tapi kan disebut orang-orang komunis gitu kan. Jadi itu membuat orang-orang nanti jadi New York akan seperti London gitu kan, saudara. Semuanya itu negatif, saudara. Semuanya itu nggak ada bagusnya gitu kan. Jadi itu membuat teror, membuat ketakutan gitu. Itu yang sedang terjadi, saudara. Jadi walaupun kita sudah mau tutup tahun, biasa tutup tahun pengennya kan yang enak-enak, tenang-tenang aja. Tapi ternyata keadaannya nggak seperti itu, saudara ya. Itu kenyataan, saudara. Kita nggak bisa tutup mata lalu bilang, enggak. Itu bohong, saudara ya. Kita tidak menerima kenyataan, saudara. Memang kenyataan yang kita hadapi di dunia ini memang banyak persoalan, banyak masalah, banyak konflik. Dan dunia ini nggak akan makin baik, saudara. Tetapi kabar baiknya kita itu kan punya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nggak peduli mayornya New York siapa, tapi Yesus tetap yang berkuasa dan Yesus kita yang kontrol semuanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang tinggal di New York, di Amerika, walaupun mungkin pemerintahnya lagi tutup shutdown, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus itu yang berkuasa dan mengontrol semuanya, saudara ya. Jadi saudara, eh, saya merenung-renungkan, saya nanya, Tuhan enaknya mau share apa gitu. Dan Tuhan itu eh, mengingatkan gitu ya, untuk ini ayo share ini yuk. Saya rasa ini yang Tuhan mau ya untuk sampaikan hari ini untuk kita semua, termasuk saya, saudara semua di BMC New York. Saya akan share screen saya. Oke. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini saudara, mari kita sama-sama mau belajar dengan tema pembawa damai, saudara ya. Jadi walaupun di tengah-tengah chaos dunia yang lagi kacau, nggak karu-karuan, saudara, kita tahu bahwa Yesus kita adalah Raja Damai. Yesus itu adalah Sang Pembawa Damai sendiri. Kalau Yesus Raja Damai, kita anak-anaknya juga harus menjadi pembawa damai, saudara ya. Mari kita mau belajar sedikit lebih dalam, saudara ya. Oke, pembawa damai. Apa sih artinya damai?
Seringkali kan kalau kita belajar tentang damai, oh damai itu nggak ada masalah, semua tenang, enak-enak. Kalau mengharapkan seperti itu berarti ya nggak bakalan tenang Saudara ya, karena seperti tadi saya katakan, dunia nggak akan tambah baik Saudara. Dan keadaan di sekeliling kita pun, ini kita berbicara tentang keadaan kita sendiri tuh nggak akan tambah baik, Saudara. Mungkin di tetangga, di neighbor, Saudara, ya, kadang itu kan menyebalkan, suka cari masalah, kitanya diem, yang sana yang cari ribut, bener nggak? Bahkan kadang kan di dunia pelayanan, Saudara, kesannya kan melayani Tuhan loh, di gereja katanya, gereja kan harusnya orangnya suci-suci semua." Justru enggak, Saudara, ya, justru kan iblis tahu, Saudara, ya, itu kan gereja ya, itulah yang selalu akan diserang oleh iblis untuk membuat anak-anaknya, pelayan-pelayan di dalamnya untuk selalu saling berusaha untuk secara mungkin sadar nggak sadar untuk saling menyakiti atau apapun juga dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga, semuanya Saudara. Karena apa? Karena memang tujuan iblis adalah untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan kita semua Saudara ya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tentang kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan mau kita itu menjadi pembawa damai, Saudara ya. Oke, mari kita sekarang mau sama-sama belajar ya tentang kata damai. Jadi apa sih sebenarnya arti kata damai? Damai itu dari bahasa Ibraninya itu artinya shalom. Kalau saudara ke gereja kan selalu shalom, shalom, shalom. Kadang cuma udah jadi kata-kata biasa aja ya, cuma shalom, shalom, shalom. Apa artinya? Nggak tahu pokoknya. Pokoknya ya apa semua kalau menerima teman-teman jemaat shalom-shalom ikut. Nah, sekarang kita ngerti Saudara ya. Shalom artinya damai, Saudara ya. Atau dalam bahasa Yunaninya itu Airin, Eirin. Jadi kalau ada orang yang namanya Irin, Airin itu artinya juga damai, Saudara. Damai itu apa menurut firman Tuhan? Damai itu ketika keadaan hati, keadaan hidup kita, ketika kita itu hidup di dalam keharmonisan dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain. Ini sangat penting sekali, Saudara. Jadi, damai itu bukan tidak ada masalah, Saudara, tetapi walaupun mungkin di tengah masalah yang begitu besar, di tengah-tengah, persoalan yang begitu luar biasa, kita bisa selalu keadaan hati kita ini ya, diri kita, pikiran kita bisa selalu harmonis, connect, Saudara ya, dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Itulah artinya damai, Saudara. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera itu juga adalah buah-buah Roh Kudus, Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang damai, mau tidak mau kita harus tahu bahwa damai itu berarti buah Roh Kudus. Nggak mungkin orang bisa damai tanpa Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara tentang damai, ingin tahu saya ini ada Roh Kudus apa enggak, salah satu tandanya mungkin saudara bisa lihat, saudara ini hidup damai apa enggak, saudara ya. Oke, itu yang saya mau share, saudara. Jadi Tuhan mau kita itu hidup di dalam damai, saudara. Dan nextnya lagi, saudara ya, saya akan share. Kehendak Tuhan bagi hidup kita, Tuhan itu nggak cuma mau kita itu hidup dalam damai. Tuhan tuh nggak cuma mau kita itu hidup damai, karena tadi kita tahu ya, hidup damai itu kan, kita itu selaras, saudara ya. Kita itu selaras dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan juga dengan orang lain, saudara ya, harmonis. Tapi Tuhan juga mau kita itu next level, saudara ya, step up, naik kelas, saudara. Kamu nggak cuma hidup damai untuk dirimu sendiri, tapi aku mau engkau menjadi pembawa damai, saudara. Jadi Tuhan mau nggak cuma mau kita itu hidup damai-damai sendiri aja buat diri kita, tapi Tuhan mau kita menjadi pembawa damai, saudara ya. Oke, Tuhan mau kita hidup damai, tapi Tuhan juga mau kita menjadi pembawa damai. Mari sama-sama belajar yuk. Jadi apa sih bedanya gitu kan ya, biar nggak bingung. Nah, kita sama-sama belajar ya. Kalau hidup damai, seperti tadi yang saya katakan, itu berbicara tentang keadaan hati dan pikiran kita, Saudara ya, berbicara tentang diri kita ini. Jadi hidup damai itu dari dalam, Saudara. Tadi kan dikatakan damai itu buah Roh Kudus. Itu mengalir dari dalam keluar, from the inside out, Saudara. Itu nggak bisa
oh duitnya banyak jadi damai, itu lagi pesta-pesta party, keluarga baik-baik semua, atau saudara lagi naik pangkat, anak cucu lagi luar biasa, itu happy saudara ya, kan bahagia gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang damai, itu keadaan hati kita, keadaan diri kita, pikiran kita sendiri saudara, yang dari dalam itu memancar keluar, Saudara. Dan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Walaupun keadaan sekelilingnya mungkin nggak baik, tuh ekonomi lagi jelek banget, bahkan mungkin pekerjaan, bisnis lagi menurun drastis, Saudara. Tapi Saudara bisa tetap tenang aja dan, nggak khawatir. Itu karena apa? Karena ada buah Roh Kudus, yaitu damai sejahtera. Karena kita tahu, Saudara ya, karena kita tahu kuncinya bahwa kita itu anak-anak Tuhan dan Bapak kita itu God is in control katanya. Tuhan itu yang memegang kendali. Mau keadaan kayak gimana pun, aku ini loh anak Tuhan. Bapakku tuh baik sekali. Rancangannya dalam hidupku tuh luar biasa. Itu Bapak kita, Bapak di surga, Saudara ya. Yang tahu semua keburukan kita. Dia tahu semua kelemahan-kelemahan kita. Dan dia tetap mengasihi kita apa adanya. Dia tetap ingin memberikan yang terbaik, membela kita dalam keadaan kita apapun. Walaupun mungkin kita seringkali ngerasa, "Aduh Tuhan, saya ini loh lagi sering jatuh bangun. Saya tuh loh lagi males. Saya tuh lagi seperti ini. Rasanya nggak layak." Tapi Tuhan bilang, "No, Tuhan itu mengasihi kita. Kita ini biji matanya." Dan ketika kita tahu akan hal itu, Saudara ya, jadi keadaan kita, kita mau lagi low, kalau orang sekarang bilang lagi down, lagi high gitu kan ya, lagi perasaannya sedih, happy, apapun keadaannya, kita akan selalu damai, Saudara. Karena apa? Kita tahu, Saudara ya, "Oh, aku punya Bapak di surga. Aku punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku dan Dia itu loh yang akan selalu membela aku, yang akan selalu menolong apapun yang menjadi masalah dalam hidupku. Jadi saya nggak perlu khawatir, kita nggak perlu khawatir akan apapun juga, Saudara. Itulah yang dibilang hidup damai, Saudara ya. Kita itu hidup damai dalam keadaan hati dan pikiran kita yang selalu selaras dengan Tuhan, diri sendiri, dan juga dengan orang lain. Lalu kalau berbicara tentang pembawa damai, itu yang seperti tadi saya katakan next level selanjutnya itu berbicara tentang respon kita, Saudara ya. Kan kita gimana pun juga tiap hari kita itu pasti akan menerima begitu banyak hal. Banyak gelombang-gelombang suara-suara, Saudara ya, serangan-serangan, Saudara. Buka TV, itu masuk semua tuh info-info. Ya nggak sih? Saudara scrolling-scrolling sosial media handphonenya, masuk semua. Buka WA, buka message, semuanya saudara. Dan juga saudara mungkin pergi bekerja, dalam keluarga saudara, hubungan dengan suami istri, orang tua anak, dengan cucu, menantu, semuanya saudara ya. Jadi saudara, respon kita terhadap serangan masalah konflik itu sangat penting bahwa pembawa damai harus punya respon yang benar, saudara ya. Artinya respon benar itu apa? Menurut kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan juga kalau kita berbicara tentang pembawa damai, itu berbicara tentang apa? Kita ini loh ya, cara kita berkata-kata, cara kita berbuat, perbuatan kita, cara kita bersikap, bahwa sikap kita terhadap orang lain, atau bahkan terhadap musuh. Musuh berarti mungkin orang yang niat buruk sama kita, orang yang memfitnah kita, orang yang merendahkan kita, semua sebenarnya. Mungkin orang itu bisa siapapun juga yang secara sadar ataupun nggak sadar mungkin menyakiti kita, Saudara ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap berespon dengan benar, Saudara, seturut kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang yang disebut sebagai pembawa damai, Saudara ya. Oke, jadi sekarang tanya nih diri sendiri, apakah saya ini sudah menjadi pembawa damai atau malah kebalikannya gitu ya. Kalau, si A datang, si A datang, ayo pergi semua, nggak usah kumpul apa takut.
Kenapa? Kalau keadaan lagi tenang-tenang, si A datang langsung jadi ribut. Wah, janganlah sampai kita jadi orang yang demikian, Saudara ya. Kalau kita misalnya sadar, Saudara ya, wah ternyata saya kok begitu Tuhan. Keadaan tenang-tenang, teman-teman keluarga tenang, begitu saya datang kok langsung kacau. Kalau itu kita, nggak apa-apa, Saudara. Tadi yang saya katakan Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita. Ayo kita sama-sama bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan kita doa, Tuhan jadikanlah aku sebagai pembawa damai, bukan pembawa kekacauan, Saudara ya. Oke, mari sekarang kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, Saudara. Dalam kitab Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita semua tahu ya saudara, bahwa kita ini semua adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita ini menyebut diri kita anak-anak Allah, kita haruslah menjadi agen pembawa damai, saudara ya. Apa sih positifnya gitu ya kalau membawa damai gitu kan? Apa sih, keuntungannya gitu? Loh tadi dengan jelas dibilang loh, kalau engkau tuh menjadi pembawa damai, engkau itu anak-anak Allah. Saudara, saya punya pertanyaan, kalau saudara tahu, semua pasti tahu Presiden Donald Trump ya, kan presidennya Amerika, walaupun yang di luar negeri di Indonesia pun pasti tahu. Kalau saudara anaknya Presiden Donald Trump, enak apa enak, Saudara? Enak sekali lah, Saudara ya. Saudara mau project apapun pasti banyak kemudahan. Wah, anaknya presiden, presiden Amerika lagi gitu kan? Bener nggak, Saudara? Udah gitu presiden itu kaya nggak? Kaya banget, Saudara ya. Jadi saudara mau kemana-mana, perlu apa, itu udah nggak mikir lagi kan, "Aduh Tuhan, Bapak Presiden saya besok makan apa, besok saya mau ke sini," gitu. Udah enggak, Saudara ya, itu semuanya udah fasilitas yang luar biasa, Saudara. Bayangkan saudara dan saya itu bukan anak presiden, kita lebih hebat lagi. Kita itu anak-anak Allah, Saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, pemilik segalanya. Kalau saudara itu disebut anak-anak, anak-anaknya Allah, berarti kan semua fasilitas yang Bapak punya, itu punya kita, Saudara. Wah, biarkan itu masuk dulu ya. Semua fasilitas yang luar biasa itu punya kita, Saudara. Itulah keunggulannya kalau saudara jadi anak-anak Allah. Tapi tandanya saudara anak-anak Allah apa? Salah satunya ya saudara adalah orang yang pembawa damai. Jadi kalau ada orang bilang, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Tapi kerjaannya selalu membuat kekacauan, menjatuhkan orang, saudara bergosip. Ya berarti maaf saudara, berarti saudara mungkin belum jadi anak Allah. Saudara. Ya, ini kesempatan yang baik untuk kita memastikan. Kalau belum, minta ampun yuk kita bertobat dan kita mau berubah menjadi pembawa pembawa damai, saudara ya. Kemarin kan tadi malam Pastor Frankie Kuncoro juga berkhotbah tentang nama baik, saudara ya. Bahwa salah satunya, saudara, kalau saudara itu menjadi pembawa damai, saudara itu akan memiliki nama baik. Wah, itu luar biasa, Kak. Luar biasa banget, saudara. Karena itu Tuhan tuh memberikan perintah buat kita itu untuk kebaikan kita, saudara. Tuhan mau kamu jadilah pembawa damai. Kalau kamu jadi pembawa damai, kamu punya nama yang baik. Kalau kamu punya nama baik, harum, kamu dipercaya sama orang, kamu dihargai sama orang. Orang kalau ketemu kamu itu suka, saudara. Nah, itulah salah satunya keuntungan kalau saudara itu menjadi pembawa damai. Pertanyaannya sekarang kan, oke, saya mau jadi pembawa damai. Caranya gimana gitu kan, saudara. Mari kita sama-sama belajar ya, apa yang firman Tuhan ajarkan, gimana kita bisa menjadi pembawa damai. Oke, ayatnya ini lumayan panjang saudara ya, tapi saya singkat beberapa. Tapi kalau saudara mau belajar, baca semuanya di kitab Roma 12, pasal 12 ayat 9 sampai 21, saudara. Tapi saya singkat beberapa aja karena keterbatasan waktu. Oke. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu keras sekali saudara ya. Tuhan itu mengingatkan kita. Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura.
Maksudnya apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara, Tuhan mengingatkan kita, kamu itu kalau mengasihi orang, kalau kamu bilang kamu itu mengasihi sesama, itu harus tulus, saudara. Bukan pura-pura ada maunya atau pencitraan, saudara ya. Tapi benar-benar memang kamu mengasihi karena dari dalam hatimu. Dan juga dikatakan, jauhi yang jahat. Jangan punya pikiran yang jahat, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Lakukan yang baik. Dan Tuhan juga mengingatkan kita, hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara. Bukan dikatakan karena saudara mengasihi, nggak dibalik gitu loh saudara. Ini dikatakan mengasihi semua orang, mengasihi terutama tentunya sesama kita saudara ya, sesama saudara seiman kita, bahkan semua orang saudara, itu sebagai saudara bahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya saya ketika saya melihat kamu, nggak peduli latar belakangmu, nggak peduli, pangkatmu, nggak peduli kekayaanmu, aku harus lebih dahulu memberi hormat, harus lebih dahulu menghargai, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Itu ciri-cirinya pembawa damai, saudara. Bahkan Tuhan mau lebih lagi, saudara ya. Kita anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus mampu melakukannya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, kok banget gitu ya. Berkati yang menganiaya loh saudara. Tuhan bilang, berkati, jangan mengutuk. Itulah ciri-cirinya pembawa damai saudara. Saudara dianiaya, saudara dihina, saudara disakiti. Saudara nggak bales itu, tetapi saudara memberkati. Saudara. Next ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi saudara, yes kita anak Tuhan, kita memang luar biasa, orang-orang pilihan orang-orang luar biasa, ada Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita akan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini yang terakhir saudara ya, yang saya kasih warna biru nih. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, pada engkau dan saya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, aku, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara, uh, ini tadi saudara ya, pesan firman Tuhan memang bukan hal yang mengenakkan, kan enak kalau kita dengar Tuhan baik, diberkati, tadi saudara ya, itu enak. Tapi Tuhan mau, ayo kita jangan jadi Kristen kanak-kanak aja. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang dewasa. Karena apa saudara? Hanya orang dewasa itu yang siap terima warisan. Kalau anak-anak kasih warisan hancur semua, rusak. Saudara. Jadi kalau saudara mau terima berkat Tuhan yang besar, yang luar biasa, terobosan-terobosan dalam hidup kita, mau nggak mau kita tuh harus menjadi Kristen yang dewasa. Dan ciri-cirinya Kristen yang dewasa adalah yang menjadi pembawa damai, saudara ya. Orang-orang yang pembawa damai itu akan menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Tadi kan dibilang, kalau engkau membawa damai, engkau itu punya nama baik. Kalau engkau punya nama baik, siapa yang dipermuliakan? Bapak kita yang di surga, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya sudah selesai untuk hari ini. Biarlah kita sama-sama sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan ya. Biarlah kita nggak cuma hidup damai untuk diri kita, tapi lebih lagi kita juga mau hidup menjadi pembawa damai. Karena apa? Orang-orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Dan kita semualah yang Tuhan mau pakai untuk mempermuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, hambamu selesai berbicara. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Ajarlah kami semua Tuhan yang ada saat ini, baik yang mendengarkan melalui Zoom,
dan juga mungkin yang akan mendengarkan melalui YouTube Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua yang mendengarkan ini, kami nggak cuma menjadi pendengar, terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semua ini nggak cuma mau hidup damai, tapi lebih lagi kami mau menjadi pembawa damai. Sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.